Oke. Pagi ini kita ketemu lagi dengan Ibu Fitri
Hari ini kita belajar masih tentang perpangkatan. Ya. Perpangkatan dan bentuk akar. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang perkalian pada perpangkatan dan juga pembagian pada perpangkatan. Tolong perhatikan sekarang untuk perkalian pada perpangkatan. Yang pertama adalah mengalikan dua perpangkatan dengan basis yang sama. Amatilah tabel di bawah ini. Coba kalian bisa lihat di sini. Ya, di sini ada 3 pangkat 2 dikalikan dengan 3 pangkat 3. Oke, 3 pangkat 2 itu artinya 3 dikali 3, sedangkan 3 pangkat 3 yaitu 3 dikali 3 dikali 3. Sehingga 3-nya di sini ada 5 kali. Bisa kita tulis yaitu 3 pangkat 5. Oke, kemudian yang bawah juga sama ya caranya ya. Oke, kemudian setelah kamu mengamati tabel di atas, lengkapilah tabel di bawah ini. Oke, kita belajar ya, kita latihan. Yang pertama yaitu 6 pangkat 3 dikalikan 6 pangkat 2. Kalau kita jabarkan yaitu 6 dikali 6 dikali 6 sebanyak 3 kali sesuai dengan yang pertama. Kemudian dikalikan lagi dengan 6 pangkat 2 yaitu 6 dikali 6. Sehingga hasilnya adalah 6 pangkat 5. Begitu juga untuk yang desimal. Ya, 4,2 pangkat 2 sehingga 4,2 dikalikan sebanyak 2 kali dan 4,2 pangkat 3 sehingga 4,2 dikalikan sebanyak 3 kali. Yang 7 juga sama ya. Sehingga perhatikan, jika dua perpangkatan dengan basis yang sama dikalikan itu sama saja dengan menjumlahkan pangkatnya. Oke, dari sini kalian bisa pahami ya. 6 pangkat 3, 6 itu sebagai basis, 3 sebagai pangkat atau sebagai eksponen. Sehingga kita memperoleh rumus yaitu A pangkat M dikalikan dengan A pangkat N dengan basis yang sama. Jadi ini berlaku rumusnya jika dan hanya jika basisnya sama, mereka bisa jadi penjumlahan. Jadi maksudnya pangkatnya dijumlahkan. Jadi kasarnya begini, kalau kamu dapat soal seperti ini basisnya sama, ya udah pangkatnya tinggal ditambahkan aja. Pangkatnya misalkan M ditambahkan dengan pangkatnya yang N. Oke, contoh soalnya seperti ini ya, coba perhatikan. 4 pangkat 3 dikalikan 4 pangkat 2. Yang biru itu adalah penjabaran dari 4 pangkat 3, yang merah adalah penjabaran dari 4 pangkat 2. Sehingga kalau didapat hasilnya adalah 4 pangkat 5. Kenapa? Karena 4 dikalikan sebanyak 5 kali. Nah, kalau kita mau pakai rumus yang cepat seperti ini. 4 pangkat 3 dikali 4 pangkat 2 sama dengan 4, 3 ditambah 2, langsung hasilnya 4 pangkat 5. Untuk contoh yang kedua, nah berbeda. Kenapa berbeda? Karena di sini penjumlahan. Jadi kamu harus jabarkan dulu, misalkan. Jadi ini tidak bisa menggunakan rumus yang sudah kita peroleh tadi. Jadi kita tetap harus jabarkan satu-satu. 2 pangkat 2 sama dengan 2 kali 2, 2 pangkat 3, 2 dikalikan sebanyak 3 kali dan seterusnya sehingga memperoleh hasil 28. Nah, untuk nomor 3 kita bisa menggunakan seperti rumus yang sudah kita peroleh. Ya, sekarang memangkatkan suatu perpangkatan. Jadi udah ada pangkat, dipangkatkan lagi. Contohnya ini, 4 pangkat 2 dipangkatkan lagi 3. Sehingga kalau kita jabarkan itu adalah 4 pangkat 2 dikalikan sebanyak 3 kali. Sehingga 4 pangkat 2 dikali 4 pangkat 2 dikalikan 4 pangkat 2 diperoleh hasilnya yaitu 4 pangkat 6. Oke. Coba tolong perhatikan sampai yang bawah juga sama. 4 pangkat 3 dikalikan 4 pangkat 3 karena dia dikalikan lagi 2, ya kan? Dipangkatkan 2. Sehingga diperoleh 4-nya ada 6 kali, hasilnya adalah 4 pangkat 6. Berlaku juga untuk yang S, berlaku juga untuk yang di paling bawah. Nah, bedanya dengan yang pertama tadi adalah kalau yang di pertama dia ada 2 perkalian. Kalau ini ada 2 perpangkatan. Jika suatu perpangkatan dipangkatkan lagi, itu sama saja dengan mengalihkan pangkat tersebut. Andai kata di sini ada basis A dengan pangkat M, dipangkatkan lagi dengan N, hasilnya adalah A, M kali N. Contoh, perhatikan. Di sini yang putih itu maksudnya adalah dia dikalikan lagi ya.
dikalikan lagi sebanyak 4 kali. Jadi 2 pangkat 3 dikalikan 2 pangkat 3 dikalikan 2 pangkat 3 dikalikan dengan 2 pangkat 3 sebanyak 4 kali. Diperoleh hasilnya adalah 4096. Kalau kita pakai cara yang sama, yaitu 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi 4, tinggal dikalikan aja eksponennya atau pangkatnya. Menjadi 2 pangkat 12, kita akan memperoleh hasil yang sama, yaitu 4096. Oke, sampai di sini cukup jelas. Pangkatkan suatu perkalian. Jadi udah perkalian, sebuah perkalian kemudian dipangkatkan. Contohnya ini kan sebuah perkalian ya. 2 dikali 3 kemudian dipangkatkan 3, sehingga kita jabarkan 2 kali 3 dikali 2 kali 3 dikali 2 kali 3 sebanyak 3 kali sesuai dengan pangkatnya. Kemudian kita kelompokkan yang 2 sama 2, yang 3 sama 3, sehingga kita akan mendapatkan 2-nya itu sebanyak 3 kali, 3-nya juga sebanyak 3 kali. Berlaku juga sama untuk yang 2 dikali 5 pangkat 4, kita perolehnya juga 2 pangkat 4 dikali 5 pangkat 4. Kalau misalkan dia bukan bilangan berupa huruf, berlaku sama juga. Sehingga jika suatu perkalian, ini perkalian A kali B, dipangkatkan, pangkatnya adalah M, itu sama saja dengan memangkatkan masing-masing bilangan baru dikalikan. Jadi maksudnya adalah ini bilangan itu kan perkalian A kali B itu terdiri dari bilangan A dan bilangan B dengan pangkatnya M. Sama saja dengan memangkatkan masing-masing baru dikalikan. Maksudnya adalah di sini A dipangkatkan dengan M, B dipangkatkan dengan M, kemudian baru dikalikan hasilnya. Contoh seperti ini. 4 dikali 3 dipangkatkan 2. Sehingga di sini 4 dikali 3 dikali 4 kali 3 hasilnya adalah ini. Sama saja kan seperti rumus yang kita peroleh, tinggal aja 4 pangkat 2 dikalikan dengan 3 pangkat 2. Nah, ini kalian juga bisa perhatikan untuk yang berupa huruf WY dipangkatkan 3. WY itu maksudnya adalah W dikali Y ya. Jadi dalam matematika, kalau misalkan AB berarti A dikali B. Kalau A titik B itu sama juga seperti dengan A dikali dengan B. Sehingga diperoleh hasil akhirnya adalah W pangkat 3 Y pangkat 3. Nah, dari beberapa uraian tersebut, kita dapat memperoleh 3 rumus. Kalau misalkan yang pertama, basisnya sama, berarti pangkatnya tinggal dijumlah. Kalau misalkan pangkatnya yang ada 2, pangkatnya tinggal dikali. Oke? Kalau di sini berupa perkalian, berarti masing-masing dikalikan satu-satu. A dikalikan dengan M, B dikalikan juga dengan. Oke, soal terkait konsep perpangkatan. Silakan dipahami soal-soal yang sudah Ibu berikan di sini. Kalau misalkan nanti kalian ada pertanyaan, boleh silahkan komen ya, kemudian atau kalian bisa juga chat saya. Di sini sudah jelas ya, kita pakai konsep yang pertama, yaitu penjumlahan perpangkatan karena basisnya sama. Jadi untuk nomor 1, 2, dan 3 itu menggunakan konsep pertama yang udah kita temukan tadi. Kalau untuk yang D itu tinggal dikalikan aja. Nah, kalau untuk yang E kita kalikan 1 per 1. Tolong dipahami ya. Oke, kemudian sekarang kita bagaimana caranya menyederhanakan operasi aljabar atau perpangkatan? Caranya cukup gampang. Misalkan contoh yang nomor 1. Ini Y pangkat 3 dikalikan dengan 2Y pangkat 7 dikalikan dengan 3Y pangkat 2. Nah, di dalam bilangan ini kita harus kalikan 1 per 1 seperti konsep yang nomor 3. Sehingga 3 pangkat 2 itu hasilnya adalah 9. Kemudian Y pangkat 2 hasilnya adalah Y pangkat 2. Sampai di sini tinggal dikalikan saja. Karena ini basisnya sama, Y, dan Y adalah satu basis yang sama. Sehingga bilangan di depan angka basis ini tinggal dikalikan. 2 dikali 9 hasilnya adalah 18. Kemudian Y, karena dia basisnya sama, kita menggunakan konsep yang pertama, yaitu dijumlahkan. Sehingga hasilnya adalah 18Y pangkat 12. Kemudian untuk contoh yang nomor 2, di sini basisnya berbeda, Bu. Berarti kamu harus kelompokkan dengan basis yang sama dulu. Yang sama apa? Yaitu 3 pangkat 3 dan 3 pangkat 7. Di sini 3 pangkat 3 dikali 3 pangkat 7 dikalikan dengan 2. Kita menggunakan konsep yang pertama, yaitu perpangkatan jadi penjumlahan. Sehingga 3 pangkat 10 dikali 2, hasilnya adalah 118,09. Sekarang
kita masuk ke pembagian pada perpangkatan. Di sini bisa kalian perhatikan, di sini ada pembagian. Jadi misalkan 3 pangkat 9 dibagi dengan 3 pangkat 4. 3 pangkat 9 ini kita jabarkan sampai 9 kali, 3 pangkat 4 kita jabarkan sampai 4 kali. Pembagian itu sama seperti sistem coret ya. Jadi kita coret 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Jadi sisanya adalah 5, 3 pangkat 5, sehingga hasilnya 3 pangkat 5. Berlaku juga untuk dua soal di bawah ini. Tolong diperhatikan dengan baik. Nah, sekarang kita ke ini. Jika dua perpangkatan dengan basis yang sama dibagi, itu sama dengan mengurangkan perpangkatan. Nah, kalau perkalian tadi basisnya sama, itu ditambah. Kalau dalam pembagian, andai kata basisnya sama, berarti sama dengan dikurang. Oke? Perhatikan contohnya. Di sini 4 pangkat 3 dibagi 4 pangkat 2. Langsung saja, karena basisnya dia sama, berarti pangkatnya berubah menjadi pengurangan. Sehingga 4, di sini pangkatnya menjadi 3 dikurangi 2, hasilnya adalah 4 pangkat 1 atau sama dengan 4. Yang kedua juga sama, tinggal dikurangkan 7 dikurangi 2. Hasilnya adalah negatif 4 pangkat 5. Berlaku juga untuk X pangkat 5 dibagi X pangkat 2. Hasilnya adalah X 5 dikurangi 2 sama dengan X pangkat 3. Nah, sekarang kita perpangkatan pada pecahan. Ini sama seperti yang perkalian tadi. Misalkan 2/3 dipangkatkan sebanyak 3 kali menjadi 2/3 dikali 2/3 dikali 2/3. Kemudian kita jabarkan 2 dikali 2 kali 2, 3 kali 3 kali 3. Kalau kita sederhanakan lagi bentuk perkalian ini, akan memperoleh 2 pangkat 3 dibagi 3 pangkat 3. Berlaku juga untuk yang contoh kedua dan juga contoh yang ketiga. Sehingga kalau misalkan dia itu pecahan dan dipangkatkan, berarti pecahan ini dipangkatkan satu per satu. Penyebut dipangkatkan dulu, pembilang juga dipangkatkan dulu. Sehingga A per B pangkat N sama dengan A pangkat N per B pangkat N. Ya, sekarang kita masuk pada menyederhanakan operasi pada perpangkatan. Jadi di sini soalnya udah random ya, udah ada perkalian dan ada pembagian. Pembagian ciri-cirinya apa? Tanda per itu artinya adalah pembagian. Dalam matematika, tanda bagi itu bisa tanda titik 2 atau tanda per. Itu artinya juga bagi. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Pertama kalian lihat dulu. Di sini adalah pecahan campuran, ada perkalian dan pembagian. Kerjakan dulu yang perkalian, sehingga 4 pangkat 3 dikali 4 pangkat 8 sama dengan, langsung kita menggunakan perkalian pada konsep yang pertama, yaitu 4 3 ditambah 8 per 4 pangkat 5, sehingga diperoleh 4 pangkat 11 dibagi 4 pangkat 5. Karena ini pembagian dengan basis yang sama, kita menggunakan rumus pengurangan, sehingga diperoleh hasilnya adalah 4 pangkat 6. Contoh yang kedua juga sama, karena ini pembagian tinggal dibagi aja ya. Oh sorry, di sini kenapa tidak bisa dikerjakan? Karena basisnya beda, ini basis 9 dan ini basis 6. Sehingga pada konsep atau soal ini tidak dapat dikerjakan atau tidak dapat disederhanakan. Untuk contoh yang kedua, nah perhatikan, 24 dan 12 itu kan basisnya beda ya kan, tapi dia tidak ikut dalam perpangkatan. Jadi 24 A pangkat 8 yang dipangkatkan itu adalah A-nya. Sehingga basisnya adalah A. Di sini juga 12 A pangkat 3 itu yang dipangkatkan adalah A-nya. 12 nggak dipangkatkan ya. Sehingga basisnya juga A. Jadi caranya adalah, karena ini pembagian, kita bagi seperti ini. 24 A pangkat 8 dibagi 12 A pangkat 3. Caranya gimana? Caranya yang bilangan bagi dengan bilangan. 24 bagilah dengan 12 sehingga hasilnya 2. Karena ini pembagian dengan basis yang sama, berarti pangkat jadi pengurangan. Sehingga 2A pangkat 8 dikurang 3 hasilnya adalah 2A pangkat 5. Untuk yang C juga sama, kita kalikan dulu. Negatif 3 pangkat 2 dikalikan dulu dengan 7, sehingga hasilnya negatif 3 pangkat 14.
Negatif 3 pangkat 3 dikalikan dulu dengan 4 sesuai dengan konsep yang kedua, sehingga diperoleh seperti ini. Kemudian karena ini perkalian, pangkat tinggal ditambahkan. Yang untuk bawahnya juga, penyebutnya juga pangkat tinggal ditambahkan, sehingga memperoleh hasil akhir negatif 3 pangkat 9. Jadi pembelajaran kita adalah tentang perpangkatan, yaitu perkalian dan pembagian. Tolong dipahami soal yang contoh-contoh yang Ibu berikan, materi yang Ibu berikan. Kalau perlu dicatat silahkan kalian catat. Ingat ya, belajar itu adalah sebuah keharusan. Coba dibaca, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari suatu ilmu, niscaya Allah memudahkan ke jalan menuju surga. Semoga pertemuan kita kali ini bermanfaat. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.